Bahwa kalau mau masuk surga, itu pakai hukum yang dari Allah itu. Itu tugas saya ngomong ke bapak-bapak, bahwa kalau mau selamat yang punya wewenang pakai hukum Allah, karena kalau menolak hukum Allah pasti masuk neraka. Bukan saya yang nangkap kalau ada orang mencuri. Tapi kan Ustadz ini kan mau menghukum pakai hukum Islam. Kalau saya yang punya kekuasaan, saya potong tangan dia. Kalau saya punya kekuasaan, ini kan bukan. Nah, sekarang tugas kita ini adalah menyampaikan. Tugas kita ini menyampaikan. Bagaimana caranya agar tegak syariat? Bagaimana caranya agar aturan-aturan dalam Al-Quran itu bisa dilaksanakan? Tidak ada cara kecuali dimulai dari bersatu. Bil jamaati was sam'i wa ta'ati wal hijrati wal jihad, bisa semuanya dimulai dari bersatu. Maka jihad yang paling tinggi untuk saat ini itu bersatu. Mau kemana untuk cerita-cerita perang itu dimulai semua dari sini. Nggak bisa kita kemudian ada diskotik, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita mau tutup, keliru. Itu diskotik diizinkan sama penguasa, kamu mau tutup, ditangkap kamu sama penguasa. Kesannya kamu itu telah menteror. Jadi tidak benar. Loh, terus kalau begitu kita diamin. Ya caranya itu ajak orang bersatu di Kekhalifahan, termasuk polisinya itu. Ajak bersatu di Kekhalifahan, baru kita bina di situ. Agar dia semua mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita ini kalau salah melangkahnya, dia akan salah ujungnya. Ada orang warung buka di bulan Ramadan, kamu tutup itu warung, keliru. Itu bukan tugas kamu. Yang bisa menutup itu pamong praja. Kenapa? Karena kekuasaan ada di tangan dia. Pamong prajanya yang dikasih tahu. Kalau mau selamat bersatu di lapak. Bukan kita yang ke situ. Itulah yang dikerjakan teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang di sebelah sana. Jadi caranya itu untuk membenahi semua permasalahan ini, an aqimuddin wala tatafarraqu fihi. Dari situ dia berawal. Dia kalau tidak seperti itu, dia akan rusak semua. Akan salah memahaminya masalah ini, din ini. Ya, jadi ini ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kita sebagai orang beriman ini, setelah kita sampai kepada sistem kekhalifahan ini, yang Allah sudah perjelas bahwa satu-satunya agama yang hak adalah ini, Islam, satu-satunya jamaah yang hak adalah khilafah. Maka untuk meraih itu semua bisnis yang ditawarkan oleh Allah itu disinilah kita berjuangnya ini. Dan jangan sampai ada takut. Kalau kita takut, kacau dia urusannya. Kalau kita ada takut. Dan takut itu memang dari Allah, itu berani takut itu dari Allah. Maka saya waktu bermasalah sama Dayak dulu itu, sampai kakak saya nelpon dari Sulawesi, yang kakak saya pernah lama di Kalimantan. Dibilangin itu kakak saya yang satu yang sudah warga khilafah. Itu kasih tahu itu Amir itu. Pikir-pikir lagi kalau Dayak mau dilawan. Disuruh saya mempertimbangkan kembali. Karena pernyataan saya di situ, 2 nyawa saja Dayak itu saya lawan, pernyataan saya. Apalagi kalau cuma 1. Dan saya kasih tahu Kapolres pada saat itu, bahwa saya memang orangnya tidak suka cari musuh. Tapi kalau ada yang berhadapan, saya bilang 2 nyawa saya lawan. Apalagi kalau cuma 1. Sehingga sampai kabar itu ke kakak saya, yang kakak saya itu banyak temannya orang Dayak. Tahu dia kan bahwa Dayak itu kadang parahnya aja yang terbang-terbang. Kadang kata dia, saya juga tidak pernah lihat. Sehingga dia bilang pertimbangkan. Saya bilang tidak ada pertimbangan. Tidak ada. Ini kekhalifahan ini, ya, yang sering sudah khalifah sudah kasih tahu, dan kemarin saya dikasih tahu lagi. Amiruddin, kalau ada peluang untuk mati syahid, jangan cepat-cepat datangkan, cepat-cepat lawan semua itu orang-orang itu. Saya dikasih tahu begitu sama dia. Jangan bilang, karena peluang itu tidak akan berulang, tidak akan datang kedua kali. Maka manusia yang paling rugi itu ketika ada peluangnya syahid, dia tidak ambil. Pelang dikasih turun, kita diam saja. Itu pengecut manusia yang begitu itu. Maaf kalau saya katakan seperti ini. Saya pulang ke Makassar, ada binaan saya di Pangkep, kampung saya itu. Kata kakak saya yang satu,
Itu Masul itu dikasih turun pelang. Saya bilang kenapa? Katanya perintah dari Amir. Saya bilang Amir kalau perintahnya menyelisihi perintah awal, itu tidak boleh ditaati. Maksudnya, saya bilang Khalifah itu sudah mengatakan bahwa pelang itu bukti bahwa ada khilafah. Itu jauh-jauh hari, itu pekerjaan SD kalau menurut saya. Itu baru kemasulan di sini. Saya baru masuk, itu pelajaran sudah saya alami. Bahwa pelang itu bukan main-main. Terus gimana? Saya bilang, kasih berdiri itu pelang. Kenapa? Karena kalau kamu menurunkan pelangmu, berarti kamu ragu dengan agamamu ini. Kasih naik itu pelang. Kamu kan sering push up di atas gunung kan? Kan orang-orang PBLP semua. Mas'ul memang, tapi rutin PBLP. Saya bilang kamu di atas gunung itu push up itu mau ngapain coba? Sekaranglah kau gunakan itu push up itu untuk melawan kalau ada yang ganggu. Jangan kamu pengecut begitu. Saya mau katakan kamu pemberani, tidak bisa saya bilang karena buktinya kau pengecut. Saya mau bilang pemberani, bagaimana caranya saya bilang pemberani? Nah bukti real mengatakan bahwa bukti kau turunkan pelangmu, bukti bahwa kau pengecut. Kalau kamu mau saya katakan pemberani, maka kasih berdiri itu pelang. Itu nanti saya bilang kau tidak usah ngomong ke saya pemberani, tidak usah. Saya bilang berarti kau pemberani. Kenapa? Ada buktinya. Langsung dia kasih berdiri kembali. Pelang itu. Masuk itu. Dia memang dia saya bilangin kan sudah awal-awal kau bayat kan kamu sudah tahu bahwa yang kita bawa ini misi para nabi. Penguasa pasti tidak setuju, tapi mereka tidak setuju karena mereka tidak paham. Maka perlihatkan kepada mereka bahwa ini benar. Caranya, meskipun kita mau diapain, kamu tetap konsisten. Itu cara bahwa oh benar ini. Itu buktinya itu dia mau mati. Tapi kalau kamu melenceng sana melenceng sini, dia sudah tahu oh dia ragu. Berarti dia tidak yakin bahwa benar. Jangan mundur. Nah kita ini sudah matang, sudah ayat di sini. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sudah matang, sudah hafal mati. Prakteknya mana? Nah kita tidak mati kalau tidak waktunya. Penjara. Kalau toh seandainya penjara itu kan ketetapan. Siapa yang mau mengatakan bahwa kita ini di penjara karena berjuang? Tetangga saya di Balikpapan itu jual sabu-sabu ditangkap 5 tahun. Penjara. Artinya apa? Artinya penjara itu ketetapan. Tinggal kamu di penjara karena din atau di penjara karena curi ayam. Ketetapan kan? Maka jangan pernah takut. Nggak usah takut di penjara itu. Ya bukan berarti kita ini nyari, bukan. Itu ketetapan. Maka istri saya ketika saya dibilangin cengin kan sama istri saya itu. Karena waktu di pelang itu dipotong, saya lagi makan nungguin istri saya goreng. Saya lihat dipotong pelang dipotong, nangis saya tersungkur di situ, diturun dari meja itu saya nangis, saya tersungkur. Kok bisa pelang itu dipotong di tengah-tengah orang ya apa? Itu yang ada di atas kok di mana ilmunya selama ini? Katanya kalau ada peluang sahid kok kata Khalifah lawan, kok enggak melawan? Ini kita enggak pernah ganggu. Khalifah bilang peci aja diambil orang, itu kita sahid kalau kita lawan. Peci diambil, tapi jangan kita yang duluan. Ternyata saya telusuri. Oh katanya kita sabar. Saya bilang inilah akibat salah tafsir. Sabar itu kalau kita ditempelin kiri, bukan diam, ditempelin dia kanan. Kecuali kalau tidak ditempelin, tidak sampai masuk, ditangkis, jangan ditempelin orang. Jadi tapi kalau sudah masuk, dikes langsung. Mati, biar mati, kita sudah lama juga hidup kok. Kalau kita tidak pernah hidup, mati, wih, kita belum hidup ini, bagaimana mati? Ini kan kita sudah hidup. Orang hidup itu memang mati dia. Tinggal matinya itu karena apa? Kok gimana kita ini? Ayatnya kita hafal. Orang yang mati, ya kata Khalifah yang kemarin ini, Amiruddin, kalau mati gara-gara memperjuangkan din ini, mempertahankan pelang mati, atau mempertahankan mengatakan khilafah benar kemudian mati, seluruh dosamu diampuni oleh Allah. Lagi saya dikasih tahu di penjara itu. Kita tahu sebenarnya ayat itu, tapi dengan ulil amri menyampaikan kepada kita, luar biasa.
Allah mengampuni semua dosa kita, diampuni oleh Allah. Dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah sering kita dikasih tahu bahwa orang yang paling celaka di muka bumi ini orang yang tahu bahwa surga luasnya seluas langit dan bumi, sepeta tidak ada tempat dia di sana. Itu manusia celaka itu. Jadi jalannya kita sudah tahu ini. Apa ragukah kita dengan keholifahan? Tidak ada. Ini sistem satu-satunya yang hak. Tidak bisa dibantah. Saya sudah mendatangi MUI orang yang mengakui paham Islam. Tidak ada dia mengatakan ini salah. Ada satu MUI yang mengatakan sudah kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi setelah selesai forum, dia datang ke meja di hotel di Kalsel sana. Ustaz, terus berjuang. MUI-nya itu ngomong. Itu Khilafatul Muslimin itu sudah tahu. Saya ini ada bukunya nih. Saya sudah tahu. Cuman tidak enak saya ngomong tadi di forum. Saya bilang ular juga dalam hati. Ini model manusia pengecutnya begitu itu. Tahu sudah ini benar. Dia sok-sok mau dikatakan, oh ini mari kita kembali. Kalau tidak usah lain-lain. Ini kan sudah ada sudah ada Muhammadiyah. Bergabunglah kita di situ. Jangan bikin lagi yang aneh-aneh. Saya bilang mana perintahnya bergabung di situ? Mana? Kalau perintahnya bergabung di khilafah itu jelas. Talsamu jama'atal muslim. Jelas. Tetaplah kamu di jamaahnya kaum muslimin. Apa jamaah kaum muslimin? Ya khilafatul muslimin. Jelas itu. Taat kamu kepada imamnya. Apa imamnya? Khalifah Amirul Mukminin. Mau diapain itu dalil? Ragukah kita? Apa Rasul dianggap main-main kah? Enggak. Tinggal kita ini maukah kita mati di sini atau kita mati dalam keadaan pengecut? No. Jadi saudara kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu saya tersungkur nangis itu, istri saya lihat, langsung saya dipeluk, dipegang begini. Pak, kalau seandainya, kata dia, suami saya mati atau dipenjara karena din, betapa beruntungnya saya jadi istri. Saya langsung mengatakan, mahal sekali harganya istri saya ini. Biasa aja orangnya, hafal ayatnya sedikit, tapi ternyata dia memiliki jiwa yang dia kepengen suaminya itu mati atau dipenjara. Artinya dia bangga dengan itu. Dan dia sering bahasakan ke kakaknya di Sulawesi sana. Ini di sana gimana khilafah? Kami di sini mau pakai baju saja takut. Kata istri saya, oh kalau di sini tuh suami saya tuh tambah dia pakai baju khilafah terus. Ya karena memang saya 4 bulan terakhir ini ada yang nyumbang mobil ke Borneo. Jadi saya sekarang pergi dakwah, Allah sudah dikasih agak canggih sedikit fasilitas mobil. Dulu kan naik motor kan pakai jaket. Masa kita pakai begini, kita masuk kiri masuk kanan, nggak enak kan? Nah ini kan sudah pakai mobil, tambah pakai baju khilafah terus saya. Jadi kata istri saya, oh di sini nggak ada masalah. Kenapa? Kenapa saya pakai baju begini? Saya memperlihatkan kepada dunia khususnya di Borneo bahwa ini lo benar loh ini. Dan saya selalu bilang kalau salah tegas saya kasih tahu saya mana salahnya. Nggak pakai besok saya keluar dari sini. Sekarang juga tunjukkan salahnya di mana. Tapi kalau nggak ada salahnya mau suruh keluar, kau taruh pistol di sini, nggak bakalan saya keluar insya Allah. Nggak bakalan. Kenapa? Saya tahu betul bahwa ini jalur untuk menuju surga. Kita ini mau kemana coba kalau nggak ke surga? Dosa kita numpuk banyaknya itu. Ini yang modal sedikit ini meskipun sedikit, tapi karena janji Allah yang mengatakan bahwa mati dalam rangka membela yang hak ini, diampuni semua. Coba itu. Allah. Beruntungnya kita itu. Kesempatan kepada orang-orang yang punya dosa banyak itu, ayo segera masuk berjuang di sini. Maka kata Rasulullah SAW, waktu mau ditawarkan dunia, ditawarkan perempuan, ditawarkan kedudukan. Pamanku, meskipun kau berikan matahari dan bulan kepadaku, aku tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Keyakinannya sudah mentok bahwa kebenaran yang dibawa. Apakah aku mati karena ini atau Allah menangkan sistem ini? Ini sudah jelas. Cuman memang ujiannya memang bahwa ketika kita mengikuti para sahabat, walladzina tabauhum bi ihsanin, maka ujiannya juga akan sama.
Jangan pengen surganya sama, ujiannya mau yang enak. Enggak. Maka disaringlah manusia, ujian demi ujian. Maka kalau Khalifah mengatakan bahwa ujiannya nanti itu lebih berat, betul memang. Tanpa dikasih tahu itu sudah kita paham. Ini sekarang ini, itu menyaring dulu manusia-manusia pengecut. Maaf kalau saya ulang kata-kata itu. Menyaring dulu. Karena yang akan diloloskan untuk maju di ujian berikutnya, itu orang yang bermental baja yang ditaruh di situ. Karena akan besar lagi. Ujiannya lebih besar. Lebih besar. Yakin itu bahwa memang untuk meraih yang namanya bidadari yang perawan terus itu tidak gampang. Maka kita ini hanya akan bisa bertahan kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allahu Akbar itu. Kalau tidak bisa, push up kita bukan cuma sehari semalam push up. Kalau tidak mengandalkan Allah, tidak bisa. Apalagi kalau push up-nya cuma sekali sepekan. Tidak bisa. Ide-ide, kekuatan, apa-apa saja, ilham itu hanya dari Allah saja. Kalau tidak ada ilham, tidak bisa menjawab sesuatu yang kadang-kadang kita belum pelajari. Itu kalau tidak dari Allah, tidak bisa. Masa apa pertanyaan-pertanyaan datang itu tidak disetting sama dia, sama kita. Langsung muncul pertanyaan itu. Maka jawaban harus segera. Kalau tunggu dulu, gimana? Tunggu ilham dulu. Jadi harus kita ini fokus. Sandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini bahwa Allah pasti membela kita ini. Allah pasti mendukung kita ini. Kenapa? Karena Allah kasih tahu, kalau kamu menolong agamaku, maka aku akan menolongmu. Tidak usah ragu-ragu. Jangan pernah ragu. Maka kalau masih ragu, kaji lagi tentang jamaah yang hak itu. Kalau sudah yakini, jalan terus. Jalan saja terus. Mau hidupkah, mau matikah, mau dipenjarakah, itu serahkan kepada Allah. Tidak usah itu dipikirin. Jalan saja. Berjuang saja. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, bahwa dai ini sekarang tersesat. Maka kenapa kita fokus hanya berbicara tentang persatuan saja? Karena itu yang orang tidak tahu. Kenapa kita hanya berbicara tentang fokus ulil amri khalifah? Karena itu orang yang tidak paham. Maka kalau kita mau cerita sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, itu tinggal klik saja di Google. Banyak sudah informasi tentang itu. Tapi kalau bagaimana bersatu, Google tidak tahu. Siapa ulil amri, Google tidak paham. Maka itulah yang kita omong. Maka saya 2 kali disuruh ngisi. Saya pikir apa intinya ini? Itu aja yang saya cerita. Karena mau cerita apa kita? Justru kalau terlalu banyak ngomong lain-lain, justru hilang ini masalah. Nggak kebahas-bahas ya. Iya. Atau bisa mungkin untuk menarik bahas lain-lain, ujungnya tutup ini. Tapi kalau menurut saya mubazir terlalu menghabiskan waktu cerita lain-lain. Bahas ini saja. Karena ini pokok masalah. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ya mungkin itu barangkali ya yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwa selalulah memohon kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah, dan teruslah berlatih, terus berlatih dengan latihan apa yang kita mampu. Kenapa? Karena Allah lebih cinta orang yang kuat, Rasul lebih cinta orang yang kuat dalam segala hal. Orang beriman itu dia harus punya izzah, dia harus kelihatan itu ya, memang ya sejarah-sejarah mencatat itu memang harus memperlihatkan, harus kelihatan orang mukmin itu harus disegani. Ya, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi mungkin saudara yang dimuliakan Allah ya, terima kasih atas, mudah-mudahan dengan ini Allah memberi semangat khususnya kepada saya dan umumnya kepada kita semuanya. Kita istiqomah di sini sampai kembali kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.